Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kondisi rekan-rekan semuanya dalam kondisi sehat, kondisi yang tetap semangat untuk belajar. Oke, pada kali ini kita akan membahas atau melanjutkan kajian kita tentang hukum perkawinan di Indonesia dengan tema poligami bagi PNS begitu, atau pegawai negeri sipil. Oke, kita akan memulainya dengan dengan rumusan masalah seperti ini. Nah, apa yang akan kita bahas pada kajian ini atau pada tema sesi ini adalah satu, poligami dalam fikih klasik, kemudian poligami dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, poligami untuk pegawai negeri sipil, dan problem poligami di Indonesia gitu ya. Kita langsung saja ke poligami dalam sejarah. Ini hanya sebagai ilustrasi saja ya. Jadi tema poligami ini selalu menarik, selalu bisa kita kaji dan kita kaji ya, karena memang poligami ini sebenarnya bukan pembahasan yang 1-2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini adalah kajian yang sebenarnya sudah lama ya. Para raja-raja, para penguasa dulu itu memiliki istri yang lebih dari satu, yang kita sebut selir atau apa itulah istilahnya. Jadi ya mereka punya istri itu lebih dari satu. Saya kira menjadi itu sudah sejarah yang melegenda. Raja bisa memiliki istri lebih dari 1, 2, 3, bahkan mungkin 100 istri. Itu saya kira bisa kita temukan dalam sejarah-sejarah bangsa manapun gitu ya. Dan ketika Islam datang, mereka tidak bisa seperti itu, tidak bisa seenaknya sendiri gitu ya. Lalu Nabi Muhammad atau Islam datang membatasinya hanya maksimal 4. Nah, ini gambaran saja ya untuk kita sejenak untuk ya merefresh apa yang terjadi. Jadi setiap terjadi poligami itu di Indonesia itu selalu menjadi yang viral mungkin ya begitu. Ini hanya sebagian saja dan mungkin banyak yang belum terekspos ya di media. Ini akan beberapa saja yang menjadi perhatian publik gitu ya. Nah, di sana ada artis, ya ada tokoh agama, ada politisi, ya bahkan yang belum lama ini yang di pojok kanan bawah ini belum lama ini kan ini tokoh agama juga ya, kita sebut begitu aja sebagai tokoh agama yang istrinya 2 gitu ya, belum lama menjadi viral di beberapa media, Instagram, WA, ya di Facebook mungkin ya, itu juga menjadi perbincangan. Ya yang paling pojok kiri ini siapa namanya, ini juga pernah kontroversi ya, sangat terjadi kontroversi yang sangat luar biasa, poligami yang dia lebih dari 4 malahan ya, poligami lebih dari 4 ya, kalau nggak salah 9 ya, 9 istrinya 9, tapi kalau kemudian kontroversi ya, yang subur ya betul, yang subur yang istrinya itu 9 gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 yang ada di foto, tapi kalau tidak salah memang istrinya 9. Mungkin terjemahannya itu masna waswa sakwaruba itu dijemahkan jadi 2 ditambah 3 ditambah 4 ya, 2 tambah 3 itu 5 ditambah 4 jadinya 9. Itu mungkin penafsirannya dia gitu ya. Nah, yang subur begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi hal yang berkaitan tentang perkawinan itu selalu trending sebenarnya ya, selalu
usianya juga trending, usia perkawinan itu juga selalu selalu menjadi perbincangan, terutama di media sosial. Ada yang selisihnya sangat jauh, kemudian poligami juga menjadi perbincangan, perceraian juga menjadi perbincangan. Jadi banyak hal yang itu menjadi perhatian publik sebenarnya dalam dunia perkawinan. Jadi sangat-sangat menarik dunia perkawinan itu. Kenapa? Karena orang akan selalu melihat itu sebagai sebuah keunikan dalam kehidupan. Misalkan terutama di kalangan artis, ya, perceraian mereka selalu dikaitkan dengan berbagai hal, dengan alasan-alasan tertentu, bagaimana hak asuh anak mereka perebutkan dan lain sebagainya. Inilah sekali lagi dunia perkawinan itu selalu menjadi perbincangan di dalam publik. Itu disadari atau tidak disadari, itu begitulah dalam faktanya. Poligami dalam data dan politik. Nah, poligami itu dalam satu sisi ya mungkin menyenangkan sebagian orang. Mereka yang bisa melakukan dengan baik itu suatu hal yang menyenangkan, tetapi ternyata poligami juga menjadi alasan dalam perceraian. Nah, ini juga sangat memprihatinkan. Poligami yang idealnya itu bisa menjadi bernilai-nilai religius misalkan, bernilai-nilai kebaikan misalkan, tetapi kemudian justru malah menjadi problem. Nah, bahkan poligami itu bisa di dalam hal ini itu menjadi alat politik gitu ya, menjadi bahan kampanye ya, atau bahkan menjadi penolakan partai politik ini, dan ya begitulah ya. Jadi poligami dalam satu sisi itu bisa menjadi penyebab perceraian, ya poligami bisa menjadi alat politik, atau bukan alat politik tetapi bisa menjadi bahan dalam perpolitikan untuk menjual suara, untuk menarik para simpatisan atau menarik para pemilih gitu ya, dengan berbagai slogan, atau justru sebaliknya menolak seutuhnya poligami itu, dan itu menjadi suatu pertentangan yang menarik untuk kita kaji. Kenapa mereka kemudian membawa ya masalah hukum keluarga dalam ini adalah poligami itu untuk menjadi kampanye mereka. Lah ini kan menarik, ada apa ini ya? Tentunya kalau kita mendelisik, karena permasalahan keluarga itu permasalahan yang sangat erat dengan keluarga, sangat menyentuh ya, sangat mengena ya, terhadap setiap orang, sehingga sangat pantas kalau menjadi bahan rebutan perbincangan, menurut saya begitu. Jadi menjadi bahan untuk dikampanyekan, baik itu ditolak atau menolak, ataupun itu kan untuk diterima di masyarakat. Jadi sangat menarik gitu ya, sampai pada bidang politik. Kemudian yang berikutnya poligami dalam buku ya, buku-buku itu juga menarik untuk kita kaji, karena ada sebagian buku yang judulnya ya belum isinya ya, tapi judulnya itu ada yang menerima, membuka lebar-lebar untuk menganjurkan poligami, tapi pada satu sisi jelas ada buku-buku yang itu justru mempertanyakan poligami, menolak poligami dengan jelas gitu ya. Ini adalah sekali lagi adalah perdebatan ya yang ada di dalam masyarakat, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk artikel, dalam bentuk buku dan lain sebagainya ya. Next ya, ini poligami dalam pamflet. Ini adalah beberapa hal tulisan-tulisan yang mungkin lucu ataupun mengesankan atau mengemaskan kita semua gitu ya. Ya, poligami ternyata menjadi perdebatan di dalam di dalam di dalam masyarakat ya. Mereka bahkan berdemo dengan tulisan-tulisan yang mereka menolak para pejabat yang melakukan poligami, menjual bantal dan lain sebagainya. Ini kan ya sesuatu yang berarti masyarakat memperhatikan itu gitu ya. Nah, yang next, ini poligami dalam fikih konvensional. Nah, dalam pandangan mazhab Maliki
lagi ya, memang dalam kitab Al-Muwatta ya, di sana disebutkan bahwa ada kasus seorang pria bangsa Sakif yang masuk Islam dan memiliki istri lebih dari yang memiliki istri 10. Maka kemudian Nabi menyuruh mempertahankan maksimal 4 dan menceraikan yang lainnya. Maka kemudian dari riwayat tadi kita bisa memahami bahwa boleh melakukan poligami dengan maksimal 4 gitu ya. Kemudian di kalangan mazhab Hanafi ya, suami yang berpoligami itu harus mengutamakan sikap adil kepada istrinya dengan dalil surat An-Nisa ayat ketiga, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Maka syarat poligami menurut mazhab Hanafi itu harus bisa adil terhadap istrinya. Kemudian kita ke mazhab Hanafi. Di dalam kitab itu lebih rinci ya, beberapa ayat yang dijadikan dasar Imam Syafi'i untuk seorang muslim itu, tentang seorang muslim itu boleh mempunyai istri maksimal 4. Kita bisa cek di surat An-Nisa ayat 3, kemudian Al-Ahzab ayat 50, Al-Mu'minun ayat 5-6, An-Nisa ayat 3. Nah, di ayat masing-masing ayat ini kita bisa mendapatkan ya, materi tentang poligami. Misalkan di Al-Ahzab ayat 50 itu berhubungan dengan giliran atau pembagian malam para istri, nafkah dan waris mewarisi. Kemudian di Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6, Al-Mu'minun ayat 5-6 itu berbicara tentang dua hal, yaitu apa, halal nikah dengan wanita merdeka dan budak, dan yang kedua itu tentang boleh melakukan aktivitas senang-senang dengan kemaluan istri dan budak, tetapi tidak boleh dengan binatang. Sementara dasar dari hadisnya itu adalah cerita bangsa Sakif yang telah saya ceritakan tadi, sama seperti di kitabnya Al-Muwatta Imam Malik. Kemudian kalau dalam mazhab Hanafi, makna adil untuk para istri itu adalah yang berurusan dengan fisik. Sekali lagi, yang berurusan dengan fisik. Seperti apa? Seperti mengunjungi istri di malam atau siang hari. Nah, tuntunan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya, yaitu membagi giliran malam dan memberikan nafkah lantas berdoa. Nah, inilah yang disebut sebagai contoh sebagai adil secara fisik. Dan adil dalam hal hati itu menurut mazhab Syafi'i itu sesuatu yang mustahil ya. Dalilnya itu diisyaratkan pada surah An-Nisa ayat ke-129, karena keadilan itu sesuatu yang sulit ya, kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Hati memang tidak mungkin bisa berbuat adil ya. Jadi yang dimaksud adil tadi menurut mazhab Syafi'i adalah adil dalam fisik, yaitu perbuatan dan perkataan ya. Keadilan fisik ini tadi sudah saya jelaskan di Al-Ahzab ayat 50, Al-Baqarah ayat 228 dan An-Nisa ayat 19. Oke, itu dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dari mazhab Hanbali tentang poligami yang bisa kita catat adalah seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal 4. Nah, dasarnya apa? Dasarnya di An-Nisa ayat 3 ya, berdasarkan kasus Ghailan bin Salamah dan kasus Nawal bin Muawiyah. Ini
nanti teman-teman bisa mengeceknya sendiri gitu ya di dalam kitab Al-Mughni ya, di dalam kitab Al-Mughni. Nah, saya kira itu harusnya sudah selesai di fikih munakahat. Jadi yang paling benar itu memang fikih munakahat ya, baru hukum perkawinan menurut saya begitu. Tapi ya, tapi ya ini kan hanya pendapat, artinya landasan dasar Quran dan hadisnya dulu paham, kemudian kita masuk ke peraturan perundang-undangan itu begitu. Menurut saya lebih bagus, tapi kalaupun berbarengan ya juga tidak ada masalah. Oke, yang berikutnya adalah prinsip hukum prinsip hukum perkawinan tentang poligami. Pertama adalah prinsip monogami. Ini juga sudah pernah kita bahas pada pertemuan ke berapa ya, kedua atau ketiga ya. Di sana kita sudah mendapatkan bahwa salah satu asas atau prinsip hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami ya. Artinya boleh poligami tetapi harus dengan syarat dan izin pengadilan, harus ada alasan yang bisa dibenarkan dan harus izin pimpinan ya. Kita masuk kepada regulasi tentang poligami. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya catatkan di sini, yaitu ada tentang asas monogami, harus izin pengadilan, kemudian ada tentang regulasi syarat kumulatif, ada regulasi tentang syarat alternatif dan maksimal 4. Ini sudah saya ringkas, tetapi mohon maaf sekali karena banyaknya pasal seperti ini, mungkin lebih baiknya saya tidak akan membaca satu persatu. Mahasiswa membaca pasal-pasal ini saja, mendownload sendiri, undang-undangnya dibaca sendiri. Saya kira tidak perlu penjelasan yang detail kalau sudah membaca pasal-pasal ini, saya kira. Tapi sudah saya potret, sudah saya gambarkan, ini poin-poin penting regulasi tentang poligami begitu. Jadi misalkan di kewajiban suami dalam poligami, buka saja di pasal 65 ayat 1 dan U2 ya, undang-undang perkawinan. Asas monogami, kita buka di pasal 3 ayat 1 undang-undang perkawinan. Lanjut saja. Oke, kalau mau di screenshot itu juga bisa, ataupun ditulis begitu. Saya kira cukup di stop dulu sementara, nanti di screenshot lalu dilanjutkan. Saya kira rekan-rekan mahasiswa cukup canggih gitu, tidak perlu diajari hal seperti itu. Kita langsung ke penjelasan berikutnya. Nah, inilah syarat izin poligami itu banyak, ada 12 surat ya yang harus kita miliki. Tapi dari sekian surat itu bisa saya kelompokkan menjadi 4 saja ya. Jadi surat kepada pengadilan itu jelas ya, surat permohonan poligami berarti. Kemudian juga kwitansi bayar biaya perkara, itu kan juga ya kita anggap aja lah, pokoknya hubungannya dengan pengadilan itu surat permohonan dengan membayar tadi. Kemudian yang harus kita serahkan itu adalah tentang profilnya, profil siapa yang mau poligami ini, apa buktinya itu. Ya, kartu keluarganya, kartu keluarga yang akan berpoligami tadi, buku nikahnya dia, profilnya harus jelas, KTP-nya itu mana dan calon istri, KTP yang poligami tadi. Ini kan surat keterangan siapa yang akan berpoligami sebenarnya. Kemudian dia mampu ndak adil, ada surat keterangan berlaku adil. Penghasilan dia berapa, jadi ada surat keterangan dari surat keterangan penghasilan. Kemudian profilnya PNS atau tidak ya, maka kemudian harus ada izin dari atasan apabila PNS ya. Kemudian surat yang berkaitan tentang istri ya,
izin atasan sudah ya. Kemudian surat keterangan tentang harta perkawinan. Nah, jadi tentang apa tadi, keterangan pemisahan harta perkawinan. Jadi ya, ada juga syarat tentang siapa yang akan madu dan calonnya itu siapa. Ini juga harus dilampirkan foto KTP-nya, kemudian ada surat keterangan tidak keberatan di madu, tidak surat pernyataan tidak keberatan di madu dari calon istri pertama. Nah, tidak keberatan di madu dari calon istri. Ini semua surat-surat yang harus dilengkapi untuk seorang itu bisa melakukan poligami. Oke, yang berikutnya karena pembahasan kita adalah tentang PNS, maka akan kita jelaskan siapa sih PNS itu. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka yang disebut sebagai PNS itu siapa? PNS itu adalah bagian dari ASN, aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara itu terdiri dari dua, yang satu PNS, yang satu adalah P3K. Jadi PNS itu adalah salah satu ASN atau aparatur sipil negara. Nah, siapa PNS itu? PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, itu disebutkan di pasal 1 poin 3 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, teman-teman tinggal download aja ini undang-undangnya. Kemudian jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh TNI dan Polri. Jadi kalau TNI dan Polri itu undang-undang tersendiri. Jadi bukan lagi masuk di ASN gitu ya. Itu ya bisa, tapi pada jabatan-jabatan tertentu saja. Mereka ada dasar hukumnya sendiri untuk TNI dan Polri. Kemudian ini juga termasuk perbedaan dari undang-undang atau regulasi sebelumnya. Nanti teman-teman bisa menggali lagi. Nah, tapi intinya adalah PNS itu yaitu tadi ya, pegawai ASN yang tetap yang menduduki jabatan pemerintahan. Kalau kita berbicara regulasinya, regulasi poligami bagi PNS itu ada di PP nomor 45 tahun 90. Itu revisi PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Kemudian ada surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor sekian itu ya tahun 2008 ya tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan. Dan mungkin teman-teman bisa menemukan yang lain ya. Saya lihat di video di slide itu sudah rekan-rekan semuanya sudah agak update ya, atau ya update lah begitu untuk tema ini. Saya kira bagus ya. Jadi infonya harus update ya. Oke, kita lanjutkan. Ini poin-poin penting yang bisa kita sampaikan. Jadi pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari jabatan. Kalau pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau PNS wanita itu tidak boleh menjadi istri 2, 3, atau 4. Kalau dia seorang pria maka boleh poligami kalau dia dapat izin dari atasan. Nah, kenapa CPNS ini menjadi perhatian? Kenapa? Karena dia adalah pegawai pemerintah, artinya dia itu perwakilan dari negara ya, sehingga dia harus menjadi suri teladan di dalam masyarakat. Dan kenapa ini diatur ya, yang kedua karena agar tidak terjadi masalah keluarga yang akan mengurangi kinerja dia sebagai PNS. Kemudian untuk kedisiplinan hukum, untuk adanya penegakan hukum, ada kepastian hukum, dan tentunya menimbulkan keadilan gitu ya.
Nah, ini alasan mengapa ya bukan CPNS ya, tapi PNS gitu ya. Jadi mengapa PNS itu diatur secara khusus. Kita tutup. Nah, yang berikutnya kenapa ditolak dan kenapa disetujui? Ya, ditolak itu karena tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Bertentangan dengan agamanya, alasannya tidak masuk akal, bertentangan dengan peraturan mengganggu tugas, permintaan izin poligami yang disetujui itu yang seperti apa? Tidak bertentangan dengan agamanya, memenuhi alasan alternatif dan syarat kumulatif, bertentangan dengan peraturan. Ya, alasan syarat alternatif dan kumulatif masuk akal, tidak mengganggu tugas. Nah, ini sesuatu yang perlu kita bahas. Mungkin saya akan menjelaskan kembali ke sini ya. Jadi poligami itu bisa dilakukan kalau memenuhi syarat. Ya, syarat itu ada dua, ada syarat kumulatif, ada syarat alternatif. Syarat kumulatif itu mampu secara keuangan, dia mampu bersifat adil, dan adanya kesediaan dari pasangan itu untuk dimadu dengan ditulis begitu ya, dengan ditandatangani oleh istri yang sebelumnya. Nah, syarat alternatif itu apa? Syarat alternatif itu ada tidak bisa menghasilkan keturunan, mandul gitu ya, kemudian cacat atau sakit bertahun, dan yang ketiga itu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ya, itu adalah syarat alternatif. Artinya boleh dipilih salah satu, entah itu karena sakit, entah itu karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau karena cacat. Ya, kalau kumulatif itu harus dipatuhi. Satu, cukup ekonominya, memiliki kesejahteraan, harus mau bersifat adil, dan disetujui itu tidak bisa dipilih-pilih lagi. Tapi kalau syarat alternatif boleh milih salah satu. Pasalnya sudah jelas ya di pasal 4, pasal 5, pasal 1 ya, 10 dan lain sebagainya. Ini sudah saya kasih di sini. Ini kumulatif, ini alternatif. Oke, yang ini tadi jelas ya. Nah, yang ini tadi bukan CPNS tapi PNS. Ini itu yang bisa saya jelaskan. Saya kira masih ada lagi. Hukuman bagi PNS yang melanggar itu bisa dari penurunan pangkat, pembebasan jabatan, hukuman berat, dan sampai diberhentikan. Kemudian yang berikutnya, terima kasih telah menonton video ini. Ada kekurangannya mohon maaf, ada kesalahannya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Selalu belajar dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.